Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yani, apa kabar hari Selamat ini? siang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu Yani. Iya Bu Yani, untuk kesempatan kali ini apa nih topik apa yang akan kita bicarakan? Kita akan membahas apa? Itu Bu, saya tuh lagi bingung Apa yang membuat bingung? gimana ya kalau saya ngajar pas mau praktikum anak-anak itu sering lupa cara menghitung Hmm, harga jadi satuan dari bahan yang oh, sedang mau dijumlahkan. oh Itu kan begitu. misalnya di resep dibutuhkan 125 gram tepung terigu. Padahal udah diketahui 1 kilonya misalnya 10.000, tapi mereka itu tidak bisa menghitungnya. Padahal Iya, itu mungkin pelajaran SD ya. oh Tapi iya. gimana gitu Jadi ya, kita anak-anak tuh akan nggak bisa ngitung aja. Jadi kita akan Itu membicarakan bingung. mengenai kesulitan Bu Yani ketika melakukan praktikum dengan anak-anak ya, karena Iya anak-anaknya akan sulit sedang membuat berhitung. perencanaan. Iya, iya. Kira-kira Iya, dari pembicaraan kita yang singkat ini, apa yang ingin Ibu dapatkan di akhir pembicaraan kita? ya saya pengen ada solusi, saya tuh mesti gimana gitu ya, bingung. Saya tuh udah menjelaskan berkali-kali. Tapi Iya, anaknya pas mau praktikum lupa lagi gitu. oke, Jadi mudah-mudahan saya ya. ingin ada solusi dari permasalahan saya ini gitu, Iya, Bu. kita coba ya mudah-mudahan di akhir pembicaraan kita Bu Yani bisa mendapatkan solusi. Oke Bu Yani, kira-kira menurut Bu Yani, apa nih yang menyebabkan siswa-siswi Bu Yani kesulitan dalam mengingat perhitungan ketika mereka sedang praktikum? Ya, mungkin memang mereka pada dasarnya pelupa kali ya. Terus saya juga menjelaskannya, menerangkan lagi ke anak-anaknya di papan tulis, memberitahu lagi dengan berusaha bersabar. Iya, Tapi ya gitu, saya gitu caranya. iya. Terus Bu Yani menginginkan situasi seperti apa di kelas? Ya inginnya mereka udah mandiri lah Bu. Kalau waktunya mau praktikum kan harus membuat perencanaan praktikum. Terus mereka udah bisa ngitung gitu, nanti kira-kira harga jualnya berapa kan dari resepnya nanti. Kan Hmm, biasanya di resepnya ada jadinya berapa buah, misalnya jadinya 10 buah. Nanti ketika harga totalnya itu misalnya 50.000, dibagi 10 berarti harga dasar 5.000. Nah, udah mandiri gitu, ini enggak nanya lagi. Ini gimana, Bu? Nanya lagi gitu. Saya tuh jadi gimana sih, ini udah beberapa kali pertemuan masih begini gitu kan. iya. Jadi Tuh. Bu Yani menginginkan anak-anak tuh mandiri, tidak Iya, setiap praktikum Bu Yani jelaskan gitu ya? iya udah lancar lah, udah mengerjakan sendiri gitu perencanaannya. Iya, iya Kayaknya betul. seperti itu, Bu. Kira-kira Bu Yani, melihat dari karakteristik anak-anak didik Bu Yani ya, untuk menciptakan anak-anak yang mandiri itu harus seperti apa gitu, dorongannya apa dari Bu Yani? Hmm, mereka harus paham, udah bisa sendiri tanpa bertanya, harus Hmm, bisa sendiri oh untuk gitu. mandiri itu. Bagaimana cara membuat mereka paham? Apakah ada strategi atau apa yang Bu Yani lakukan gitu di kelas? Mungkin saya harus mengganti cara saya mengajar, jangan memberitahu terus, tapi Hmm, harus dicobakan ke mereka, coba ini kerjain gitu, saya kasih soal gitu ya, ini yang sejenis itu gitu. iya. Jadi Bu Nanti Yani kalau lebih memberi hmm, kesempatan ya, ya gitu. lebih banyak memberikan mereka Betul betul kesempatan, seperti itu. tidak Biar semuanya ya. mencoba mengerjakan di papan tulis gitu. Betul, betul. Kira-kira Bu Yani selain itu bisa melakukan apa lagi? Selain mengganti
strateginya? Mungkin saya harus menjelaskan secara detail, tapi nggak bisa pakai pakai benda-benda yang konkret lagi, kayak kayak apa, contoh makanannya dibagi gitu ya. Nggak kayak gitu, tapi mereka udah level SMK, jadi harus belajar hitungan yang abstrak, pakai hitung-hitungan. Pertamanya saya ngejelasin dulu secara detail, lalu mencobakan ke satu peserta didik. Lalu ya anak itu bergantian. Jadi anak yang kedua udah dapat dari anak yang pertama nih. Nanti anak yang ketiga suruh ngerjain di papan tulis anak yang pertama dan kedua mendapat penguatan dari anak yang ketiga gitu. Seterusnya mungkin itu terus itu mungkin ya saya harus membuat membuat apa, tempelan di dinding kelas gitu, Oke, tempelan. berarti coba Bu Yani lebih spesifikkan lagi, pembelajaran abstrak itu seperti apa kira-kira? Pembelajaran abstrak ya kalau misalnya hitungan harus pakai angka-angka, nggak bisa pakai barang nyata gitu. Kalau konkret kan, kalau misalnya belajar pecahan mungkin saya harus bakal makanan kayak pizza gitu ya. Terus Iya, nih setengahnya nih bagi dua. Nah kalau abstrak kan udah langsung satu dibagi dua gitu dengan angka satu, tulis dibagi dua, angka dua gitu kan. Kalau iya, abstrak kayak gitu ya, ya harus imajinasi. membiasakan gitu. Oke. Tadi Kadang Bu saya Yani juga bilang, berpikir ya anak-anak mungkin secara konkretnya juga belum paham gitu kalau dikasih itu apa, ya bisa benda jadi nyatanya seperti itu. gitu. Tadi Bu Yani bilang akan menempelkan apa tadi? Itu menempelkan eh, catatan yang buat bisa mengingatkan anak-anak gitu Di mana di ditempelkannya? di dinding kelas gitu. Oh iya. Konversi misalnya 1 kilogram itu sama dengan 1.000 gram gitu. Mm-mm. Ya, Misalnya seperti itu, mereka tuh masih nanya, Bu, kalau 1/4 kilo itu berapa gram ya? Gitu. iya, Kan iya, 1 kilo dibagi 4 ya. Kalau iya. cara logika ya, kenapa Berarti masih dengan bertanya di, gitu? iya, berarti dengan ditempel diharapkan akan sering dilihat dan akan mudah diingat oleh anak-anak begitu ya Bu? Ya, nanti saya akan suruh mereka lihat tiap hari gitu. Iya betul. Biar ingat gitu kan. Ada gambarnya kan tangganya gitu, waktu SD kita Oke, belajar ya. Kayak oke. misalnya itu kilo, terus yang gitu tuh, Ya tangga ya. tangga gitu. Eh, oke Kilogram, Bu Yani, jadi dekagram, gram yang gitu-gitu. iya. Jadi rencana Bu Yani akan merubah strategi ya tadi, pembelajaran dengan menggunakan Saya pembelajaran tidak yang mau menyuapi lagi. iya, memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mandiri dan Ibu juga akan membuat catatan-catatan yang akan ditempel di dinding gitu ya supaya anak-anak mudah melihat dan gampang untuk Ya, mengingat. Kira-kira Bu Yani, kapan rencana ini akan dilaksanakan? rencananya secepatnya lah, besok lah. Besok nanti lusa saya mau praktikum. Iya, Besok secepatnya harus ya. saya praktekkan ke anak. Lalu ada nggak Saya nih sekarang mau kira-kira? bikin dulu media yang buat ditempelnya. Iya, kira-kira Gimana, Bu? ada nggak nih teman atau orang yang bisa Bu Yani mintai dukungan atau membantu dalam merealisasikan rencana Bu Yani ini? Mungkin guru matematika ya, yang Guru bisa matematika. membantu merealisasikan ini supaya guru matematikanya kadang-kadang kalau nggak jelasin materi itu disinkronkan jadi lebih Oke. kontekstual. Jadi guru matematikanya supaya tahu ya permasalahan Hmm, anak-anak di jurusan itu seperti apa, disinkron ya betul saya setuju. Dan berapa lama Bu Yani target progres untuk perubahan ini? Mungkin 1 minggu saya targetkan. Oke,
1 minggu kita lihat lagi apakah ada perubahan atau Mhm, kita ceritakan, Bu Yani ceritakan apakah ada perubahan dan apa yang terjadi dalam 1 minggu tersebut ya Bu. mhm, mhm, mhm. Ya gimana Bu Yani? Dari percakapan kita tadi, apa yang bisa Ibu Yani simpulkan untuk permasalahan Bu Yani? Kesimpulannya itu saya punya permasalahan yang saya sedang bingung gimana gitu solusinya, lalu saya meminta solusi dari coach. Sebenarnya ternyata solusinya dari saya sendiri ya. Iya betul. Yaitu saya harus, membuat rekaman diri supaya tidak lupa gitu ya, yang saya ajarkan itu dengan mereka mengerjakan sendiri, lalu mereka pun diingatkan setiap hari dengan, eee, materi-materi yang nanti saya akan pasang di dinding dan saya akan memberitahu ke guru matematika supaya guru matematika juga turut membantu peserta didik saya untuk, eee menyelesaikan sesuatu yang membuat saya ini terasa seperti masalah besar gitu ya, Iya, gitu. Jadi tapi sekarang ya alhamdulillah ada iya, solusinya. iya. Jadi perasaan Bu Yani setelah kita melakukan percakapan ini gimana nih perasaan Bu Yani? Perasaan saya ya lega lah Bu, sudah berbagi cerita, Iya, terus saya sudah alhamdulillah. mendapat solusi. Alhamdulillah ya kalau begitu Bu Yani. Semoga Bu Yani bisa melaksanakan rencana aksi Bu Yani dengan lancar dan kita ketemu lagi nanti 1 minggu ke depan untuk melihat apakah ada perkembangan atau perubahan-perubahan dari rencana aksi yang telah Bu Yani laksanakan di kelas ya Bu. Ya, terima Ya, kasih. sama-sama. Oke Bu Yani, percakapan kita kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih Bu Yani telah mau berbagi cerita kepada saya. Saya mohon Ya, diri Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang, Burai, selamat apa siang Bu kabar? Apa Yani. kabarnya nih? Alhamdulillah Bu Yani, saya sehat. Sehat-sehat Cuman ya. iya, cuman saya lagi bingung nih. Aduh, aduh, sebentar maaf. Ada gangguan teknis Ya, di tenggorokan. Sehat selalu ya. Dalam ya, kondisi begini saya juga alhamdulillah. ini harus berjuang untuk sehat saja juga. Ya, Ya, alhamdulillah kalau ya sehat Bu ya Yani, Burai. alhamdulillah. Gimana Cuman tadi saya, barusan maaf? cuman saya agak lagi ini Bu Yani. Gimana Lagi gimana nih? ada permasalahan yang ingin saya ceritakan ke Permasalahan? Bu Yani. Hmm, permasalahan apa tuh kalau bisa saya membantu? Ini Bu Yani, sekolah saya kan udah berjalan ya di sini mau akhir semester, tapi Mhm, banyak siswa yang datang ke sekolah itu dengan penampilan yang kurang rapih, itu Bu Yani. gitu. Lalu bagaimana? Iya, saya ingin memperbaiki gimana caranya supaya siswa-siswa saya datang ke sekolah dengan penampilan yang rapi, seperti layaknya taruna-taruni yang dengan gagahnya datang ke sekolah. Ini malah penampilannya belum rapi, seragamnya belum rapi. Jadi saya itu gemes gitu ngelihatnya. Hmm, gitu. Iya Bu, Hmm. Nah, kalau yang saya tangkap dari cerita Burai, banyak siswa Burai yang datang ke sekolah tapi penampilannya kurang rapi, gitu iya ya? betul Bu, betul. Seperti apa kurang rapinya itu? Bu, Kayak ini gimana gitu, ada salah. kurang rapinya itu apa rambutnya acak-acakan atau bajunya kusut? Nah, itu salah satunya Bu. Kadang-kadang ada taruna yang rambutnya belum sesuai dengan dua satu satu gitu ya, masih agak gondrong. Terus ada juga taruna Oh, yang lupa memakai pet. Ada juga mmm, yang tidak memakai atribut yang lengkap gitu. mhm, mhm, Terus ada mhm. juga Bu yang lebih parah, bajunya nggak disetrika.
jadi kelihatan banget kusut dan gak rapi. Oh, gitu ya. Nah, menurut keyakinan Burai, yang rapi itu yang seperti apa sih? Yang Ya, seharusnya anak-anak itu tampilkan? ya kalau menurut saya sesuai dengan standar taruna ya Bu, berpenampilan rapi, rambutnya pontos, tidak panjang, bajunya dimasukkan ke dalam, memakai atribut yang lengkap, sabuk, pet gitu ya. Ya seperti itu Bu, sesuai dengan tata tertib. Ya, ya, ya. Jadi tujuan cerita Burai ini nanti ke sana ya, Iya Bu, tujuannya supaya peserta didik nanti bisa datang dalam kondisi yang rapi, tidak seperti iya, sekarang gitu ya. iya betul Bu. Kira-kira menurut Pura ini apa ya yang menyebabkan mereka kok jadi begitu? Hmm, Padahal kan tadinya ada lat dasar ya. Terus iya kira-kira Bu, mereka apa jadi seperti itu ya kalau menurut Burai? iya. Mungkin dasarnya kurang bermakna atau bisa juga mereka belum tahu tata tertib berpakaian atau berseragam. Hmm, kurang bermakna. Ini saya catat ya. Ya boleh Bu. Terus lat dasar atau tidak tahu tata tertib. Ya bisa jadi seperti itu. Karena Hmm, yang melakukan itu tidak satu atau dua orang ya Bu. Oh, hampir hmm. banyak, hampir 5-6 orang setiap hari. Oh, iya, iya. Kira-kira apa nih Bu yang harus saya lakukan? Hmm, eh, sebentar ya. Kira-kira kalau penyebabnya tadi lat dasar tidak bermakna, kemungkinannya ya. Iya. Lalu tidak tahu tata tertib. Nah, kaitannya dengan dua hal tersebut. Ya. Ini kira-kira berarti harus gimana ya kalau menurut Burai? Kalau berkaitan dengan lat dasar dan tata tertib mereka belum tahu. Mm-mm. Kalau misalkan lat dasar tidak bermakna, mungkin tidak ya Bu. Kalau saya melakukan reorientasi kepada siswa taruna-taruni yang kelas 11, karena kelas 11 kan udah lama tuh, 6 bulan PKL di luar. Jadi ketika masuk ke sekolah lagi ada penyegaran gitu ya Bu. Ya, 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 ya. Reorientasi, ya. Mm-mm. Terus ada lagi apa tadi? Untuk tata tertib Oh kira-kira ya, tertibnya gimana nih? Tata tertib. apakah efektif kalau saya memasang banner yang besar, saya tempelkan di Hmm, gerbang sekolah supaya mereka membaca setiap hari tata tertib berpakaian, dan juga saya sambil gambarkan gitu ya Bu, contoh taruna-taruni yang berpakaian rapih itu seperti apa gitu ya Bu. iya, 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 setuju, setuju. Nanti ada reorientasi ya buat kelas 11, 12, 10. Iya, kemarin saya nggak Tidak ya, karena kepikiran baru itu. lat dasar. Iya, Tata tertib nanti dipasang banner yang besar gitu ya. iya betul Bu, supaya Hmm, terlihat gitu dari jauh juga betul, terlihat. betul, betul, betul. Ada lagi kah solusinya kira-kira menurut Hmm, Burai? kalau kata saya dari dua solusi itu ada saya tambahan lagi Bu, satu lagi. Nah, apa tuh? Boleh. Kira-kira kalau saya pasang cermin gitu ya di depan gerbang atau di daerah-daerah yang strategis supaya mereka bisa merefleksi diri. Kira-kira apa nih yang kurang dari penampilan saya gitu Bu? Ya, betul ya, setuju juga ya, pasang cermin yang besar ya, yang setinggi Ya, badan ya, dari atas sampai bawah betul. terlihat ya. Iya, Nah, di mana itu pasang cerminnya? ya bisa di mungkin gerbang sebelum masuk ke kelas atau di tempat-tempat mereka sering beraktivitas Bu. Mungkin saja saya Hmm, ya, instruksikan di ya, ya, setiap kelas punya cermin gitu. ya, 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 ya. Idealnya ya seperti itu ya. Ya, Mhm, mhm, mhm. Berarti udah ada ya solusinya itu ya. iya Bu, Nah, ternyata sudah kira-kira ada. kapan waktu realisasinya yang terdekat nih?
Wah, akan Kalau saya mau lakukan dicoba di secepatnya, Bu. Mungkin, secepatnya besok ya besok saya mungkin. akan mulai langsung koordinasi dengan pihak ketarunaan ya, Bu. Ya, ya. Supaya Kira-kira iya, alhamdulillah ya, luar biasa sekali. iya, Besok mau langsung iya, Bu. ini apa? Coba diterapkan. Iya. Tapi berarti yang membantu nanti siapa tuh? Kalau menurut saya yang membantu yang Buat paling supaya efektif tidak adalah terulang kembali gitu iya betul, kasusnya. saya akan minta bantuan kepada Waka Ketarunaan supaya bisa menjadwalkan reorientasi dan instruktur, Mhm. serta saya akan berkoordinasi dengan sarana ya Bu, terkait pemasangan banner gitu. Banner dan cermin. Cermin, ya banner dan cermin, betul. Ya, ya. Berarti koordinasi. Nah, kalau gitu berapa lama nah target ini? Target Karena ini dimulainya ya. besok hari Jumat, jadi saya akan targetkan 1 minggu ke depan Mhm. untuk dilihat dulu apakah 1 minggu ke depan itu sudah ada perkembangan atau belum. Seperti itu mungkin ya, Bu? Ya, 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 seminggu ya targetnya ya. Iya. Baik, kalau begitu, hmm, kita ngobrol-ngobrol nih, kesimpulannya gimana nih? Menurut Eee, Burai dari obrolan mengenai permasalahan tadi iya, di Bu. sekolah ada taruna yang datang dengan tidak rapi. Iya betul, Bu, di sekolah saya punya permasalahan ada taruna yang datang tidak rapi ke sekolah. Mhm. Setelah melakukan pembicaraan coaching dengan Bu Yani, saya mendapatkan kesimpulan bahwa, mungkin salah satu strategi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah melakukan reorientasi, Mhm. dikarenakan diidentifikasi, latar dasar yang tidak bermakna ya. Yang kedua, mungkin saya akan memasangkan banner mengenai tata Mhm. tertib berpakaian dan contoh, taruna yang rapih dan sesuai dengan tata tertib, dipasang besar di tempat Ya. yang strategis dan bisa dilihat, dari jauh. Kemudian saya juga akan memasang cermin supaya taruna ini bisa berkaca dan merefleksi diri apakah Mhm. penampilan mereka sudah pas sesuai dengan peraturan atau belum, seperti itu mungkin ya. Ya, luar biasa sekali Burai. Terima Itu kasih Bu Yani. kesimpulannya berarti ya. Iya, saya jadi Gimana sekarang rasanya, Burai? saya jadi lega Bu Yani dan bersemangat, ingin segera gitu ya melaksanakan ini. Alhamdulillah. Iya, Jadi sekarang alhamdulillah. sudah menemukan solusinya ya. Ya, alhamdulillah terima kasih Bu Yani Iya, telah sama-sama meluangkan ya. waktu. Iya, Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih jadi banyak belajar dari iya, Burai. Gimana kalau misalnya masalah ini juga terjadi di sekolah saya iya gitu. betul, Peserta betul. didiknya datangnya kurang rapi, ada yang ininya atributnya tidak lengkap, rambutnya Mhm, sudah tidak sesuai dengan standar gitu. Nanti betul. saya juga jadi mendapatkan ilmu dari Burai gitu. Iya, Gimana solusinya yang sekiranya nanti akan saya terapkan juga di sekolah saya ya. iya terima kasih Bu Yani. Iya, sama-sama. Ya, saya Selamat permisi siang. dulu ya, Iya, selamat siang. assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.